Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mahasiswa Ibu dengan Ibu sendiri dalam mata kuliah Statistika Dasar di pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-15 ini kita sudah masuk pada materi baru. Mungkin kemarin kalian sudah berjibaku, sudah bekerja keras menyelesaikan masalah uji normalitas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sudah bertanya dengan Ibu, menindaklanjuti segala permasalahan. Walaupun demikian Ibu tahu kalian masih ada juga beberapa yang menghadapi kendala, ya. Nah, sejauh ini dalam mata kuliah statistik ini memang full dengan rumus-rumus. Jadi tidak mungkin kalian menghafalkan rumus satu persatu. Jadi nanti kalian masih dapat sangat diperkenankan membuka buku catatan, menggunakan tabel matematika dan menggunakan kalkulator. Jadi jangan takut ya. Lalu kendati pun demikian, Ibu melihat masih ada beberapa di antara kalian yang terkendala pada saat menyelesaikan masalah. Nah, dalam statistika ini kalian harus teliti, harus jeli karena ini bermain dengan data. Makanya di situ pernah Ibu sampaikan ada taraf kepercayaan atau nilai toleransi sebesar 95%. Artinya dengan data yang sedikit saja Ibu berikan, besar kemungkinan kalian melakukan kesalahan. Apalagi kalau kalian benar-benar melakukan penelitian yang subjeknya itu banyak, besar, jadi sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Namun, selama kalian mengerjakan sesuai dengan jalan yang benar, rumusnya sudah benar, tekan kalkulator yang sudah benar, jangan terlalu khawatirkan dengan hasil, ya. Kalau yang kita khawatirkan itu kalau caranya salah, jalannya salah, rumusnya salah, pasti nanti hasilnya salah. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang uji rata-rata satu populasi. Nah, dalam uji rata-rata satu populasi ini nanti kita akan menguji rata-rata mu sama dengan suatu theta. Theta adalah suatu bilangan ya yang menggantikannya. Nah, nanti kita lihat dulu bagaimana itu populasi dan sampel. Sebelumnya kita sudah membahas tentang statistika sampel dan statistika inferensial. Nah, ini dia statistika inferensial. Artinya, jika kalian memiliki sampel, kalian memiliki satu populasi. Populasinya sejumlah orang yang ramai. Populasi merupakan keseluruhan dari satuan-satuan objek yang karakteristiknya hendak diteliti. Misalnya kalian ingin meneliti tentang kemampuan matematis, kalian ingin meneliti tentang perkembangan motorik anak, kalian ingin meneliti tentang rata-rata keberhasilan belajar anak SD, itu bisa di populasi. Artinya populasi itu adalah seluruh anak SD, seluruh anak TK, seluruh pelajar matematika atau seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika itu bisa menjadi populasi. Sedangkan yang menjadi sampel, ini lihat. Ini diambil contoh, diambil beberapa sampel saja, artinya objek-objek yang kita pilih dari berdasarkan populasi itu sendiri. Nah, dari sampel inilah kita melakukan hitungan, sedangkan dalam populasi kita melakukan uji. Apakah dalam berarti melakukan uji kita tidak melakukan hitungan? Tentu tidak, ada juga hitungannya. Cuman artinya apa kesimpulan yang kita ambil di sampel ini bisa kita regulasikan ke dalam populasi seperti slide yang sebelumnya pernah Ibu sampaikan. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kita sama-sama membicarakan rata-rata, tapi nanti rata-ratanya ada yang di populasi, ada yang di sampel. Nah, itu namanya parameter, ya. Lambang parameternya nanti berubah, cuman sebutannya sebenarnya bersama. Misalnya, rata-rata untuk populasi lambangnya adalah mu, ya. Untuk sampel lambangnya adalah X bar. Untuk varian lambangnya di populasi adalah tau kuadrat, ya, tau kuadrat. Sedangkan pada sampel lambangnya adalah S kuadrat, ya. Sedangkan simpangan baku adalah tau saja. Nah, kalau nanti diberikan N besar, artinya itu observasinya pada populasi. Sedangkan kalau N kecil itu pada sampel. Sedangkan proporsi dilambangkan dengan P besar untuk populasi dan P kecil untuk sampel. Oke. Selanjutnya kita lihat
Ibu ingatkan kembali, ketika kita akan melakukan uji hipotesis, paling tidak kita harus melakukan 6 langkah, ya. Yang pertama, menentukan H0. Yang kedua, menetapkan H1 yang sesuai. Kalau kita sudah tetapkan H0 baik dengan tanda sama dengan, maka H1-nya nanti bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Atau yang kita sebut kemarin, uji satu pihak atau uji dua pihak. Lalu selanjutnya menentukan taraf signifikan. Juga taraf signifikan ini adalah alfa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang taraf signifikan atau taraf kepercayaan yang Ibu bilang tadi. Kalau pada ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu kita, ilmu pendidikan, itu taraf signifikan yang kita gunakan adalah 0,05. Sedangkan pada penelitian-penelitian medis atau yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kehidupan seorang, nilai pasti, itu taraf kepercayaannya diusahakan sampai 99%. Nah, yang keempat, kita harus menetapkan kriteria penolakan H0, ya, dengan rumus statistika yang digunakan apa? Karena nanti tolak dan terimanya itu bisa dengan rumus yang berbeda. Yang kelima, kita menghitung nilai statistikanya, dan yang keenam, membuat kesimpulan. Nah, tapi ada catatan penting di sini. Catatannya, penentuan rumusan H0 dan H1 itu harus diperhatikan dengan baik. Artinya, mempertimbangkan klaim pada soal harus terletak di antara salah satu saja. Kalau bukan H0, H1, ya. Karena kesalahan dalam penentuan H0 dan H1 bisa berakibat pada kesalahan penarikan kesimpulan. Kalau sama-sama ditolak atau sama-sama diterima, kita tidak bisa menentukan apa kesimpulan yang sebenarnya terjadi atau harus kita tarik dari hasil penelitian itu. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kasus pertama dulu ya. Kita bahas untuk uji rata-rata simpangan baku. Untuk uji rata-rata apabila simpangan bakunya diketahui. Tau ya. Apabila taunya diketahui. Nah, dalam suatu data, jika simpangan baku taunya diketahui, ya, simpangan baku apa? Kemarin kalian pasti sudah cari simpangan baku. Cuman ini untuk populasi lambangnya adalah tau. Ya, simpangan baku itu ukuran sebaran data. Semakin besar simpangan baku berarti semakin tersebarlah data itu. Ya. Nah, rumus yang digunakan untuk uji ini adalah rumus Z. Rumusnya adalah X bar dikurang mu dibagi dengan tau per akar N. N-nya adalah N data di sampel, X bar adalah rata-rata di sampel, mu adalah klaim kita nanti, dan simpangan baku juga diketahui. Ya. Nah, untuk rumus Z itu kita ada kriteria penolakan sendiri untuk H0-nya, ya. Jika H1-nya lebih dari theta, ini theta nanti bisa diganti dengan suatu bilangan, maka H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Untuk H1 jika kurang dari theta, maka H0-nya Z hitung kurang dari negatif Z tabel. Ya, Z tabel itu sendiri adalah Z alpha. Ya, sebelumnya dalam uji normalitas kita sudah lihat kemarin bagaimana melihat Z alpha. Tapi ini nanti pada uji satu populasi Z alpha-nya menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk H1 tidak sama dengan theta, ini untuk uji dua pihak, maka tolak H0 jika salah satu, kalau bukan Z hitung kurang dari negatif Z alpha per 2, atau Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Ya, kalau tadi ini Z tabelnya Z alpha saja, kalau yang ini karena uji dua pihak maka alfanya dibagi 2. Nah, selanjutnya keterangan Z theta adalah suatu bilangan, Z tabel adalah Z alpha. Nanti akan dibahas secara rinci, ya. Kita lihat satu contoh. Semoga setelah contoh ini nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Ini tidak terlalu sulit karena ini masih kasus pertama, ya. Sebuah perusahaan alat olahraga akan mengembangkan jenis batang pancing sintetik, ya. Ingin menguji apakah alat pancing yang diproduksi oleh perusahaan tersebut memiliki rata-rata kekuatan sebesar 8 kg. Ya, memiliki rata-rata kekuatan sebesar 8 kg. Apa kekuatannya? Kekuatan dari batang pancing sintetik itu.
Dengan simpangan baku, nah ini dikatakan simpangan baku 0,05. Nah, di sini dia tidak katakan sampel, artinya semua batang pancing yang diproduksi dari perusahaan tersebut, dia bilang rata-ratanya adalah sanggup menahan hingga 8 kilo. Simpangan baku 0,5, artinya sebarannya bisa paling-paling rendah 7,5 atau paling tinggi 8,5 seperti itu. Ya, makanya 0,5 di sini. Nah, selanjutnya apakah kita langsung percaya dengan kata-kata pengusaha tersebut? Namanya aja orang jualan. Pasti dia bilang yang bagus-bagus untuk produknya. Nah, jadi untuk menguji klaim tersebut, betul nggak batang pancingnya itu memiliki kekuatan 8 kilo? Diambil suatu sampel acak sebanyak 50 batang. Ya, nah, jadi kan tadi populasinya tuh, populasi semua batang pancing dari perusahaan itu. Untuk menguji itu betul apa tidak? Cobalah kita sampel. Kita sampel sebanyak 50 batang pancing. Nah, dari situ dites. Ternyata didapat rata-ratanya adalah 7,8. Tadi katanya 8. Padahal begitu kita tes, rata-ratanya cuma 7,8. Nah, pertanyaannya, apakah betul klaim tadi bahwa kekuatannya 8 kilo itu bisa diterima pada taraf signifikan atau taraf toleransi atau taraf kepercayaan sebesar 0,05 ya. Jadi begitu kira-kira kasusnya. Diketahui ada mu-nya, klaimnya 8, diketahui ada taunya 0,5, diketahui sampelnya 50, rata-ratanya 7,8 dan taraf kepercayaan 0,05. Ditanya, uji apakah benar ya. Kan hipotesis itu kan jawaban sementara. Katanya benar tuh. Kekuatannya itu sebesar 8 kilo. Jadi harus diuji, itulah klaimnya tadi, uji hipotesisnya. Nah, seperti tadi kita punya 6 langkah ya, 6 langkah. Langkah pertama, menentukan H0 ya, menentukan H0. H0 selalu tandanya sama dengan ya, karena katanya tadi kekuatannya adalah 8 kilo, bukan lebih dari, bukan kurang dari, tapi katanya adalah 8 kilo, berarti sama dengan 8. Berarti disitulah kita tempatkan tanda bintang. Nah, lalu kita lihat langkah pertama, yaitu kita harus menentukan H0 ya. H0 tadi karena dikatakan kekuatan batang pancing itu sebesar 8 kilogram, berarti dia tidak bilang lebih dari, tidak bilang kurang dari, berarti langsung sama dengan 8. Dan memang H0 itu relasinya adalah relasi sama dengan ya. Walaupun nanti misalnya kalian ada melihat buku yang membuat H0 itu relasinya tidak sama dengan, tapi akan lebih mudah ketika kalian implementasikan dia ke dalam relasi sama dengan. Nah, lalu bubuhkan tanda bintang. Apa kepentingan adanya tanda bintang di situ? Itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa klaim atau pernyataan dari si masalah itu berada di H0. Nanti untuk kita lihat kalau dia ditolak bagaimana, kalau dia diterima bagaimana ya. Jadi perlu tanda bintang. Nah, selanjutnya menetapkan nilai H1 yang sesuai. Karena tadi dia tidak bilang lebih dari, tidak bilang kurang dari, maka pokoknya dia tidak sama dengan 8. Ya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kalau H0-nya sama dengan 8, H1-nya tidak sama dengan 8. Ya, nanti ada kasus berikutnya. Kita pakai yang uji dua pihak dulu. Nah, selanjutnya taraf signifikan kita sudah sepakat pakai 0,05. Menentukan kriteria penolakan H0. Untuk menentukan kriteria penolakan, kita perlu melihat rumusan H1. Karena di sini H1 kita adalah tandanya tidak sama dengan, maka ada dua jenis penolakan ya. Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2 ya. Nah, berikut ini kita lihat cara menentukan Z tabel. Z tabel itu Z alfa per 2. Alfa kita 0,05. Kalau dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Lalu bagaimana cara melihat di tabel? Nah, nilai kepercayaan itu kan sebesar 100%. Kalau kita 1 kurang 0,025, 1 itu kita ambil satuan dari 100. Ini kalau dikali 100 kan 25% nih. Jadi kita ambil 1 aja. 1 kurang 0,025 hasilnya 0,975. Jadi untuk kita tahu Z 0,025 ini berapa nilainya? Nah, ini dia tabel Z.
Nah, tabel Z, kita lihat di dalam isi tabel itu mana yang nilainya adalah 0,975. Kenapa 975? Karena itu hasil pengurangannya tadi. Bentar ya. Kita lihat ini kan 0,975. Nah, kita lihat di dalam Z itu di sini yang nilainya 0,975. Nah, jadi siapa yang menjadi nilai Z? Yang menjadi nilai Z adalah 1,96. 1,96 tambah 0,06 1,96. Oh ya, pada pertemuan sebelumnya ada yang tanya, Bu, berbeda antara tabel Z yang Ibu berikan dengan tabel Z yang Ibu contohkan. Intinya nilainya tetap sama ya. Jadi kalian boleh pakai yang mana saja. Boleh pakai tabel yang ini, boleh pakai tabel yang sana. Tapi untuk kasus nilai Z ini sebenarnya nilainya tidak banyak. Kalau nilainya bukan 1,96, nilainya cuman yang satu lagi untuk 0,05 ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Ini dia Ibu berikan. Nah, nilai Z yang lazim digunakan hanya untuk beberapa nilai alfa saja. Dengan demikian, nilai Z yang umum digunakan, kalau nanti kalian punya alfa 0,05, kalau satu pihak dia 1,64 nilainya. Kalau dua pihak 1,96. Ya, lain cerita nanti kalau 0,01, tapi kita ambil yang umum yang di baris kedua ini saja. Tinggal kalian menentukan uji satu pihak atau uji dua pihak. Ya. Nah, selanjutnya langkah kelima, artinya tadi ini ya, nilai Z hitungnya, Z tabelnya, nilai Z tabelnya adalah 1,96. Tolak kalau Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari nilai Z alfa per 2. Udah tahu kriteria penolakannya? Langkah kelima, kita harus menentukan nilai statistiknya. Masukkan rumus. Z sama dengan X bar dikurang mu per alfa bagi dengan akar N. Per theta. Tau per akar N. Ya, jadi ini 7,8 dikurangi 8. Udah pasti negatif hasilnya. Terus dibagi dengan nilai ini. Dapatlah nilainya 2,83 ya. Lihat kembali kriteria bahwa penolakan H0 untuk salah satu di antara Z hitung yang negatif 1,96 atau Z hitung yang lebih dari 1,96. Nah, sekarang perhatikan ya cara kita menarik kesimpulan. Karena Z hitung kita kan minus 2, karena ini minus maka kita pakai yang ini. Ya, pakai yang minus juga. Kalau kalian nanti dapat Z hitungnya plus, kalian membandingkan dengan yang ini. Karena nilai di sini adalah nilai atau. Nilai atau itu kan salah satu. Nah, karena Z hitung kita kurang dari min Z tabel, ya, atau kita tulis nih angkanya berapa? Negatif 2,83 kurang dari negatif 1,96. Bu, kok bisa? Siapa lebih besar negatif 2 dengan negatif 1? Siapa lebih besar negatif 1 dengan negatif 5? Siapa lebih besar 1 dengan 5? Kalau pertanyaannya siapa lebih besar 1 dengan 5, tentu jawabannya adalah 5. Tapi dalam pola negatif, semakin mendekati 0, nilainya semakin besar. Ya, contoh antara negatif 1 dengan negatif 2, lebih besar negatif 1. Makanya negatif 2,83 itu nilainya kurang dari negatif 1,96. Ya. Nah, tadi kan katanya tolak H0 nih kalau lebih kecil atau kurang dari. Karena ini hasilnya memang kurang dari, maka H0 ditolak. Ya, H0-nya ditolak karena tadi sudah kriteria. Kriteria katanya tolak kalau kurang dari atau lebih dari yang nilainya positif. Setelah kita cari, ternyata hasilnya memang Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, nah disitulah pentingnya kita menempatkan tanda bintang tadi. Kan kata-kata kita ada di sini nih. Kata-kata yang katanya tadi kekuatannya itu adalah 8 kilo. Kasih tanda bintang. Kalau ini ditolak, artinya pernyataan itu tidak benar. Ya, jadi dengan demikian tidak benar bahwa rata-rata kekuatan benang pancing sintetik itu adalah 8 kilo. Jadi berapa Bu? Kurang dari? Bisa jadi. Lebih dari juga bisa jadi. Yang pasti dia tidak benar kalau sama dengan 8.
Oke. Nah, sampai di situ. Ini uji satu populasi untuk kasus pertama. Jadi sangat memungkinkan bagi kalian kalau nanti kalian menulis skripsi tentang ini sangat memungkinkan. Karena apa? Karena kalian harus menguji misalnya apakah rata-rata anak PAUD bisa berbicara sampai 500 kosakata misalnya. Nah, setelah diuji ternyata cuma 400 dari 20 orang yang kalian uji hanya 400 sampai 450 kata. Artinya selanjutnya bisa kalian analisis dengan menggunakan kasus ini. Ya. Atau pada anak PGSD, misalnya kalian ingin mengetahui rata-rata kemampuan matematika siswa, kata gurunya itu 7. Setelah kalian tes, kalian cari, kalian lihat, kalian berikan soal, ternyata mereka cuma bisa menjawab 6,5 atau 8. Ternyata itu bisa ditolak klaim itu ya. Nah, kalau untuk yang kasus seperti itu, klaimnya biasanya berupa nilai KKM dari sekolah. Oke, semoga video ini menginspirasi kalian tertarik untuk melakukan penelitian di bidang penelitian kuantitatif. Tetap semangat, walaupun nanti Ibu tidak menjadi dosen pembimbing, Ibu kalau kalian berani mengambil skripsi tentang ini, Ibu tetap akan menjadi pembimbing kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semangat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kali ini Ibu nggak kasih tugas supaya kalian bisa belajar dengan lebih baik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.